Saya pribadi mengenal Pak Richard itu kebetulan dia teman sekolah saya. Jadi Pak Richard ini kan sebenarnya kita tahu dia sebagai pengacara. Beliau itu memperjuangkan untuk mencegah terjadinya stunting di NTT. Tahu untuk beliau ini kan pengacara LIPO kalau tidak salah. Harapan saya, apa yang pernah beliau sosialisasikan, apa yang pernah beliau lakukan, itu tetap berkelanjutan, Pak. Ya tentunya harapannya yang pertama ya dia bisa kembali lihat, tentunya dia bisa lihat daerah lah itu, karena dengan dia punya mental seperti yang sudah dia lakukan ya jelas pasti beliau akan memperhatikan lebih baik lagi untuk daerah ini. Harapannya kan khususnya satu, kami berharap biar pemain-pemain muda khususnya dari NTT bisa terjun ke nasional. Itu tadi dia tanggapan masyarakat mengenai Bang Richard yang ternyata cukup terkenal loh Bang. Banyak loh. Bahkan tadi ada yang bilang harapan-harapan yang mereka sampaikan gitu ya. Lalu mungkin pesan-pesan juga untuk Bang Richard. Nah Bang Richard mungkin tanggapannya seperti apa melihat respon dari masyarakat? Ya, memang ketika kita sudah mulai melangkah, itu ada tanggung jawab bahwa tidak boleh stop. Untuk melakukan yang baik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun talenta ataupun meningkatkan prestasi-prestasi di bidang olahraga dan melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat itu menjadi tanggung jawab karena kita sudah memulai. Nah kalau kita sudah memulai, yang menjadi beban adalah tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, orang tidak bisa melihat ada model atau contoh yang harus diikutin. Nah kita sebagai generasi penerus ini memang harus membuat model, membuat contoh kepada generasi berikut. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat kader-kader atau prestasi atlet yang lebih baik ke depan itu harus kita bangun dari sekarang. Tapi ada yang ingin disampaikan nggak untuk masyarakat? Tadi kan masyarakat sendiri memberikan pesan untuk Abang. Sekarang Abang memberikan pesan untuk masyarakat apa? Ya, kepada masyarakat NTT satu hal yang perlu diubah adalah karakter malas. Itu yang pertama. Kedua, jangan patah arang, jangan putus asa. Kalau melihat latar belakang dari masyarakat NTT banyak memang yang miskin. Tapi kemiskinan itu bukan menjadi alasan bahwa dia tidak boleh berprestasi, dia tidak akan mungkin jadi pemimpin, dan dia tidak akan muncul menjadi orang-orang yang berpengaruh di dunia. Atau di skala kecil nasional atau di lokal di NTT. Jadi latar belakang itu jangan menjadi penghalang. Kalau dia melihat latar belakang itu menjadi penghalang, ditambah karakter malas, sepanjang hidupnya dia tidak akan melihat masa depan lebih baik. Tidak akan mengubah apapun ya? Tidak akan mengubah apapun, bahkan memperburuk. Betul sekali. Jadi jangan menjadikan keterbatasan itu sebagai alasan untuk tidak maju begitu ya Bang ya. Oke, Bang Richard, tadi kita sudah melihat respon dari masyarakat terhadap Bang Richard. Kali ini kita akan melihat ya dan mendengarkan berbicara mengenai Bang Richard sendiri ya dengan orang-orang terdekatnya. Ada respon yang akan kita sampaikan untuk Abang Bang Richard dan juga Pak Ayub. Ini ada korelasi apa antara Pak Ayub dan Bang Richard? Boleh dijelaskan Pak Ayub? Bang Richard ini sudah seperti saudara saya karena sudah sejak tahun 2007 waktu di Yogyakarta, beliau sudah banyak membantu kami. Itu kan ada beberapa mahasiswa yang ambil program pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Jadi kami kan orang dari NTT ini kalau ke sana pasti cari saudara-saudaranya yang ada di tempat kami sekolah. Nah, kita dapat kontak person bahwa ada seorang NTT, Bapak Richard Ribu. Waktu itu beliau masih jadi anggota dewan di Kabupaten Sleman. Jadi akhirnya kita ketemu dan ya begitulah. Sampai hari ini kita masih tetap saling dekat kontak ya. Oke, Pak Ayub, ini lokasi di mana sekarang? Saya di Kupang, di Kota Kupang. Ya. Oke, Pak Ayub boleh secara personal gitu ya, boleh disampaikan seperti apa sih karakter dari sosok Bang Richard di mata Pak Ayub ini sendiri? Ya, kalau Bang Richard ini jangan dilihat dia badannya kan kecil, saya lebih gemuk dari itu. Tetapi Bang Richard ini punya mental yang lebih besar dari badannya. Mentalnya mental baja.
Tapi terakhir mungkin Pak Ayub boleh dong, karena sudah mengenal lama sosok Bang Richard sendiri gitu, berikan harapan ke depan terhadap Bang Richard, apalagi jika beliau akhirnya nanti terpilih sebagai wakil rakyat ya, salah satu pemimpin di negara ini. Silakan Bang. Ya, harapan saya untuk Pak Richard ya tetaplah jadi Pak Richard seperti apa adanya, yang saya yakin bisa membantu masyarakat, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah, terutama bagi provinsi kita Nusa Tenggara Timur, di mana memang ya daerah kita ini masih banyak hal yang harus dikejar lagi, karena masih banyak ketertinggalan. Jadi Pak Richard bisa membantu. Kemudian yang berikut, Pak Richard biarlah bisa juga menjadi motivator bagi anak-anak muda dalam hal ini, dalam mengejar pendidikannya supaya dapat pendidikan yang lebih baik. Oke, amin. Kalau Bang Richard sendiri ada yang ingin disampaikan ke Pak Ayub? Ya, harapan saya kepada semua masyarakat atau orang-orang yang saya kenal yang punya kemampuan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, ke depan kita bisa berjejaring. Ya, Pak Ayub ini adalah salah satu dosen di Politeknik, dan memang adiknya itu sekarang sudah profesor, ya, termasuk pintar karena adiknya ngambil S2-nya di Australia, S3-nya di Jepang. Jadi memang saya butuh orang-orang yang cerdas, yang punya kemampuan intelektualnya untuk bangun ini daerah. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Ayub sudah mau bergabung bersama kita di sini di Sapa Caleg ya. Oke. Terima kasih. Bang Richard, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan untuk Bang Richard, terutama mengenai terobosan. Tadi belum kita sampaikan ya, belum dibahas lebih jauh. Nanti kita akan sampaikan untuk Anda saudara mengenai visi dan misi, tapi usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Caleg.